Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala bil qalam wal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hana Fariha Uliani dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi naskah pendidikan Islam. Oke, ini bukunya. Saya akan membacakan buku Adabul Alim wal Mutalim. Ya, langsung masuk ke materi aja. Al-Babus Sadisu fi Adabil Alim fi Durusihi. Bab yang ke-6, adab guru ketika mengajar. Iza azamal alimu an yahduru majlisa darsihi yatatoharu minal hadasi wal khabasi. Guru dalam mengajar hendaknya dirinya bersih. Bersih dari apa? Minal hadasi wal khabasi. Dari kotoran. Dari hadas dan kotoran. Wa yatanazzafu wa yatatayabu wa yalbusu ahsana siyabihi alaiko baina ahli zamani. Jadi guru tuh harus menggunakan pakaian yang pantas dan layak untuk dipakai ketika bersama teman-temannya sesuai zaman gitu. Qasidan, bermaksud dengan niatan. Bizalika kullihi ta'zimal ilmi. Jadi buat menghormati ilmu, karena al-ilmu zainun li ahlihi. Ilmu itu sebagai perhiasan bagi ahlinya. Untuk menghormati ilmu juga harus pakai pakaiannya harus suci, harus bagus gitu. Terus watajila syariah wa yanwi bi ta'limihi at-taqarrub ila Allah ta'ala wa nasrul ilmi asyarifi wa ihyaid dinil islami. Selain itu, untuk menghormati ilmu, terus juga buat mendirikan syariat agama Islam sebagai upaya untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah, pada sang penguasa alam, menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariat. Kemudian watapligo ahkamillahi ta'ala allati tumina alaiha wa umiro bibayaniha. Jadi menyampaikan pesan-pesan Allah melalui hukum-hukum yang telah dipercayakan kepada seorang ulama. Wal izdiyada minal ilmi bi izharis shawab waruju ilal haqqi wal istima'a ala zikrillahi ta'ala wassalama ala ikhwanil muslimin wa du'a li salafis sholihin. Jadi memerintahkan untuk menyebarluaskan agamanya, selalu menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengatakan yang benar dan selalu kembali kepada kebenaran yang hakiki. Terus wal istima'i, berkumpul untuk zikir ala zikrillahi ta'ala, buat zikir pada Allah ta'ala. Terus menyampaikan salam kepada sesama muslim dan berdoa untuk salafis sholihin. Kemudian wa iza khoroja, ketika guru keluar dari mana nih? Min baitihi, dari rumahnya. Da'a biddu'a, hendaklah berdoa. Ada nih doanya, anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlima au ajmala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla thanauka wa la ilaha ghairuka. Doanya ini nih, artinya Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla, dari kesesatan, au udalla, dan disesatkan, au azilla, dari kegelinciran, au uzalla, dan digelincirkan, au azlima, dari berbuat zolim, au uzlama, dan dizolimi, au ajmala, dan berbuat bodoh, au yujhala, dan dibodohi. Alayya azza jaruka wajalla sanauka wala ilaha ghairuka. Ya Allah yang maha agung, pertolongan, maha pujimu, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Summa yaqulu, kemudian disambung dengan
Bismillahi amantu billahi i'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sabbit janani wadir al-haqqo 'ala lisani wa yudimu zikrallahi ta'ala ila an yasila majlisat tadris. Terus kemudian berdoa nih, summa yaqulu bismillahi amantu billahi, aku mohon penjagaan kepada Allah, dan billahi wa tawakkal 'alallahi, dan tawakal kepadamu, wala haula tiada daya, wala quwata dan upaya, illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma sabbit janani, ya Allah teguhkanlah hatiku, wadir al-haqqo 'ala lisani, dan tampakkanlah kebenaran di lisanku, wa yudimu zikrullahi ta'ala, dan hendaklah mengingat Allah, ila an yasila majlisat tadris, sampai selesainya majelis atau pelajaran. Fa'iza wasala ilaihi yusalim alal hadirina wa yajlisu mustaqbalil qiblah in amkana. Jadi jika telah sampai seorang guru di kelas, di sekolah, hendaknya seorang guru memberi salam nih. Ilaihi yusalimu alal hadirin, kepada siapa? Kepada para muridnya, para santri, para hadirin. Dan duduk menghadap ke arah kiblat jika memungkinkan. Jadi baiknya menghadap kiblat pembelajaran tuh. Mustaqbilal kiblati in amkana jika memungkinkan, jika tidak itu la ba'sa bih, enggak apa-apa. Terus watawadu'in wa khusyu'in mutarabbi'an aw ghairu dzalik minal jilsatil hasanah. Jadi menjaga sikap dengan baik, tawadu'in tenang, khusyu'in tawadu khusyuk. Terus duduk bersila, mutarabbi'an, jadi kayak aw ghairu dzalik, kalau duduk di lantai itu boleh bersila, kalau duduk di kursi duduk dengan posisi yang baik. Terus wal yasun badanuhu anir rahfi an makanihi wa yadaihi anil ba'si wat tashbiki wa ainaihi an tafrikin nazari min ghairi haja. Terus hendaklah seorang ustadz menjaga dirinya dari hal-hal yang mengurangi kewibawaannya. Apa nih yang ngurangin kewibawaannya? Seperti duduk berdesakan dengan yang lain. Jadi sebagai guru itu gak boleh duduknya dempet-dempet gitu, duduk harus kelihatan gitu gurunya, gak baik karena bisa nurunin kewibawaan. Terus memasukkan jari satu dengan jari yang lain, gimana maksudnya? Kayak gini main-mainin jari, itu gak boleh, gak baik. Terus memperhatikan kesana kemari dengan mempermainkan kedua bola matanya tanpa hajat. Nih wa ainaihi an tafriqin nazari min ghairi haja. Jadi guru nggak boleh lirik kanan kiri, nggak boleh ngeliatin apa aja gitu yang nggak jelas kesana kemari dengan mempermainkan kedua bola matanya tanpa hajat. Jadi kalau tanpa ada maksud itu nggak boleh karena bisa nurunin wibawa. Terus wal yubaid anil mizah, hendaknya seorang guru menjauhkan, wal yubaid menjauhkan, anil miza dari apa? Dari bercanda. Jadi guru tuh nggak boleh banyak bercanda karena nanti wibawanya bisa turun. Wa kasrati dohki, apa itu kasrati dohki? Banyak ketawa. Jadi nanti wibawanya jadi nggak kelihatan gitu. Fa innahu yuqallilul haibah. Nah, ada kan di sini fa innahu yuqallilul haibah. Karena hal itu mengurangi haibah, wibawa. Wa yuqsitul husmah, dan menjatuhkan harga dan martabat seorang guru. Terus wala yudarrisu waqta ju'ain, jangan mengajar di waktu apa? Di waktu lapar, wa'arsyin dan haus, syadidaini au hammin au ghadabin au nu'as. Jadi gak boleh tuh dalam keadaan yang sangat haus dan sangat lapar, au hammin au ghadabin au nu'as. Jangan marah juga, jangan godop nih, au nu'as, jangan pas lagi ngantuk, au fi hali bardin mu'limin, jadi dalam hal keadaan dingin yang membuatnya menderita gitu, mu'limin. Waharin muz'ijin, sama nih pas waktu panas juga nggak boleh nih, panas yang berlebihan seperti itu.
Terus wa yajlisu barizan li jami'al hadirin. Di samping itu guru hendaknya duduk dengan menampakkan dirinya supaya bisa dilihat oleh hadirin gitu. Jadi guru tuh harus kelihatan, gak boleh kehalang-halangan gitu. Terus awis solahi awis syarafi wa yarfaum ala hasabi taqdimihim fil imamah wa yatalattafu bil baqina wa yukrimuhum bi husnil kalami wa talaqatil wajhi wa husni mazidil ihtiram. Samping itu guru hendaknya bisa menampakkan dirinya di depan para santri atau para hadirin. Kemudian guru memuliakan seorang guru yang berilmu, yang asyai, yang lebih tua, kebagusannya dan kemuliaannya, serta memuliakan dan mengutamakan untuk dijadikan sebagai imam sholat. Jadi kayak misalnya kalau ada guru yang lebih tua itu kayak dipersilakan untuk imam sholat gitu, kalau dia lebih tua, lebih berilmu gitu. Terus di samping itu harus berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut terhadap orang lain dengan menghormati mereka, dengan ucapan yang baik, menampakkan wajah yang berseri-seri dan penghormatan wa ta'zim. Jadi hormat gitu, kalau kita ngajar kayak mukanya nggak boleh ditekuk gitu, harus menghormati mereka. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afwa minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.